Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Kama qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kita masuk di bab doa dan zikir sesudah sholat. Ya, setelah kemarin kita membahas tentang apa yang dilakukan saat tahiyat terakhir, ya. Di hadis yang terakhir itu membahas tentang bagaimana perumpamaan yang digambarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang jari telunjuk, ya, bahwa jari telunjuk ini digambarkan oleh Nabi, lahi asyaddu ala syaitani minal hadidi, yakni as-sababah, ya, bahwa jari telunjuk itu lebih kuat daripada besi, ya. Nah, kita masuk ke bab ad-du'a wa dzikru ba'da shalah, ya. Apa yang dibaca sesudah sholat, ya. Apa saja ini? Karena banyak sekali amaliyah-amaliyah yang dikerjakan kaum muslimin setelah selesai sholat fardu, ya. Nah, ini apa saja yang mesti dibaca? An Sauban qala, dari Sauban radhiyallahu anhu, ia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idzan sarafa min salatihi istaghfara thalathan, ya. Waqal, dan beliau berkata atau mengucapkan, Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Apabila beliau selesai dari sholatnya, istaghfara thalathan, beliau beristighfar 3 kali, ya. Matur suwun, iki wis istighfar tadi oleh Kang Jae, langsung metu Jae. 3 kali astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Nanti ada penjelasan di bawahnya itu, ya. Astaghfirullah itu istighfarnya, kalimatnya yang diucapkan seperti apa, karena model-model istighfar itu ada beberapa susunan. Dan beliau mengucapkan Allahumma antas salam, ya Allah, engkaulah yang memiliki keselamatan, yang mampu menguasai keselamatan. Wa minkas salam, dan darimu pula keselamatan itu. Hakikat keselamatan itu dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Wah, ini tauhidnya harus betul-betul ini. Karena ini bisa jadi orang terjerumus kepada syubhat, ya, jalan menuju kesyirikan. Ini gara-gara tidak menguasai ilmu tauhid, bisa-bisa terjerumus pada kesyirikan atau mengarah pada kesyirikan, ya. Iku nek mang gak tak slametno belahi tenan niku. Nah, ini kalimat yang bisa mengarah kepada kesyirikan.
Karena sudah menyandarkan keselamatan kepada dirinya sendiri. Menyandarkan keselamatan bukan kepada Allah, tetapi kepada makhluk. Demikian juga menyandarkan kesialan kepada selain Allah. Wah, sial iki. Gara-gara udan gak sido budal misalkan. Nah, ini kalimat-kalimat yang bisa mengarah kepada kesyirikan. Ini harus hati-hati ya. Karena Allah menyebut, Nabi SAW menyebut, Allahumma ya Allah antas salam. Engkaulah yang memiliki keselamatan. Wa minkas salam, dan darimulah keselamatan itu. Jadi keselamatan yang bisa memberikan manfaat, memberikan bahaya itu atas izin Allah. Tabarokta, maha suci engkau, ya dzal jalali wal ikram, yang memiliki kebesaran dan kemuliaan. Ya. Qala Al-Walid, faqultu lil Auza'i, kaifal istighfar? Al-Walid bertanya kepada Imam Al-Auza'i, bagaimana cara istighfarnya beliau itu? Qala taqulu, ia berkata, hendaknya engkau mengucapkan astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Nah, setelah selesai sholat mengucapkan astaghfirullah 3 kali, kemudian Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Ya, kalau dimaknai ya, karena memang sumber selamat itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena ada bis yang dikasih nama sumber selamat tapi ora selamat-selamat ya. Bis mana Surabaya Solo itu tulisannya sumber selamat, ning bola-bali belai terus. Ya. Tapi karena Allah yang menjadikan sandaran kita keselamatan ya, karena memang milik Allah lah keselamatan itu. Nah, itu satu ya. Jadi bahwa setelah selesai melaksanakan sholat, kemudian Nabi biasa mengucapkan istighfar 3 kali, dilanjutkan Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Di riwayat yang lain, an Abi Zubair qala kana banu Az-Zubair yaqulu fi dubri kulli salah hina yusallimu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La haula wa la quwata illa billah, la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah, lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'u al-husnu, la ilaha illallah mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun. Wa qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhallilu bihinna dubura kulli shalah. Ini yang dilakukan Rasulullah setelah selesai salat ya. Jadi diceritakan oleh Abu Az-Zubair ya, beliau mengucapkan zikir sesudah sholat itu diantaranya kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah satu-satunya, tidak ada sekutu baginya. Karena memang ketika Nabi mengatakan mendefinisikan syirik itu kan sederhana. Definisi syirik itu an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Engkau menjadikan tandingan bagi Allah sedang engkau tahu bahwa Allah yang menciptakanmu. Artinya meletakkan hak Allah kepada selain Allah. Hak Allah kan mestinya utuh, 100% ibadah itu kepada Allah, tapi diambil untuk selain Allah. Orang Yahudi, orang Nasrani itu menjadikan kuburan-kuburan nabi mereka itu menjadi sesembahan selain Allah. Ya. Kaum Yahudi, kaum Nasrani itu mereka menjadikan kubur-kubur
dari nabi-nabi mereka sebagai tempat ibadah. Makanya Nabi melarang, la taj'alu buyutakum maqabira, ya. Janganlah kalian menjadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Maka harus dibacakan di dalamnya ayat-ayat Al-Qur'an, dilaksanakan ibadah-ibadah sunnah dan seterusnya. Lahul mulku, baginya al-mulk, kekuasaan. Walahul hamdu, baginya segala pujian. Ada orang yang senang dipuji, ya. Orang yang gila pujian, ya, inginnya disanjung-sanjung, ditutup-tutupi kesalahannya dengan segala macam kebohongan. Nah, itu banyak orang yang gila pujian, ya, dengan cara menutupi kekurangannya dengan melempar kesalahan kepada orang lain. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dia atas tiap-tiap sesuatu qadir, maha tahu ukurannya, maha tahu kadarnya. Tiap-tiap sesuatu Allah maha tahu kadar ukuran. Allah maha tahu ketetapannya tiap-tiap sesuatu. Makanya di surah Az-Zumar misalkan, ya, di surah Az-Zumar surah ke-39 ayat 62, Allah sudah menyatakan dan mengenalkan dirinya siapa Allah itu. Allahu khaliqu kulli syai'. Allah itu pencipta tiap-tiap sesuatu. Ya, karena itu Allah paling berhak untuk mengklaim kadar itu. Tiap-tiap sesuatu ada kadarnya, ada ukurannya. Sehingga benar-benar Allah Maha tahu, ya, tentang tiap-tiap sesuatu ukurannya. La haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada kekuatan kecuali dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya tidak ada kemudian seperti Qarun yang mengklaim bahwa harta yang dia peroleh itu atas kemampuan dirinya, atas ala ilmin indi. Jadi terlalu percaya diri dengan kemampuannya itu ya juga tidak bagus, karena tidak menyandarkan kemampuannya itu kepada kekuasaan Allah. Ini setelah sholat ini diajarkan zikir yang seperti ini supaya kita sadar bahwa wa fawqa dzi ilmin alim, di atas orang yang memiliki pengetahuan ada yang lebih tahu, ada yang maha tahu. Ya, di atas langit ada langit. La ilaha illallah, tidak ada ilah. Al-ilah al-ma'bud. Ilah itu al-ma'bud, sesembahan. Ya, tidak ada sesembahan yang sebenarnya, la ma'buda bihaqqin, nah gitu. Yang benar-benar hak, yang benar-benar sesungguhnya, illa Allah, kecuali Allah. Jadi menafikan semua jenis sesembahan dan menetapkan hanya Allah sesembahan yang satu-satunya berhak disembah. Wala na'budu illa iya, dan tidaklah kami menyembah kecuali kepadanya. Ini susunannya an-nafyu wal istisna, an-nafyu wal istisna, an-nafyu wal istisna. Tufidul hasr, ya, menunjukkan batasan yang jelas, khusus. Ya. Lahun ni'matu, miliknya lah segala jenis kenikmatan itu. Ya, karena diawali dengan lahu al-mulk. Maksudnya al-mulku lahu, ya, an-ni'matu lahu. Tapi dibalik, lahu an-ni'mah, lahu al-mulk. Ya, takdimu ma haqqu ta'khir, ya, menjadi suatu keistimewaan meletakkan sesuatu yang mestinya haknya di belakang tapi diawalkan. Walahul fadlu, dan miliknya lah segala keutamaan. Walau sanau, dan miliknya lah segala pujian, ya.
al-hasan, pujian kebaikan. La ilaha illallah, tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah, mukhlisina, dengan kemurnian, lahu, baginya, ad-din, dalam menegakkan sendi-sendi agama. Walau karihal kafirun, meskipun telah membenci orang-orang kafir itu. Tidak senang ya kalau orang Islam itu taat, itu mereka tidak senang. Waqala, ya, Az-Zubair mengatakan, karena Rasulullah, bahwasanya Rasulullah SAW yuhallilu bihinna dubura kulli salat. Ya, Nabi bertahlil dengannya, dengan kalimat tadi, dubura, di akhir atau di ujung tiap-tiap sholat fardu. Jadi kalau jenengan pengen membuat orang kafir nggak seneng, waca niki. Jelas nggak seneng. Nabi yang melakukannya ini kok pasti mereka nggak seneng. Ya, dengan sendirinya mereka tidak suka ketaatan orang-orang yang beriman. Ya. Walaupun lisan mereka mengatakan tidak mengatakannya, tapi Allah Maha tahu. Ya, yang tersimpan fis sudur. Anwaradin Maulal Mughirah ibn Syu'bah qala, dari Warad, bekas atau mantan budaknya Al-Mughirah bin Syu'bah, qala, ia berkata, katabal Mughirah bin Syu'bah ilal Muawiyah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Mughirah bin Syu'bah menulis atau mencatat untuk Muawiyah bin Abi Sufyan, anna Rasulullah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kana idza faragha minas shalah, apabila beliau selesai salat, wasallama, setelah mengucapkan salam, qala, beliau berkata atau berucap, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tidak ada sesembahan yang berhak kecuali Allah, wahdahu, satu-satunya, yang esa, la syarika, tidak ada sekutu baginya, lahul mulku, baginya kekuasaan, baginya kerajaan, walahul hamdu, dan baginya segala pujian, wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dialah atas tiap-tiap sesuatu qadir, maha mengetahui kadar ukurannya. Allahumma, ya Allah, la mani'a, tidak ada yang menghalangi, tidak ada yang mencegah, lima a'taita, apa yang telah engkau berikan. Ya, makanya ada gambaran itu di ayat Quran itu, sekalipun engkau mau mengambil apa yang sudah diambil oleh lalat, itu mustahil bisa. Ya, nggak bisa kalian mengambil sesuatu yang sudah diambil lalat. Perumpamaan sampai seperti itu. Kalau Allah sudah memberi seseorang, maka tidak ada yang bisa mencegah pemberian itu. La mani'a lima a'tait, ya, wala mu'tiya lima mana'ta. Demikian juga sebaliknya, tidak ada yang bisa memberi, ya, kepada apa-apa yang telah Allah cegah. Ada orang niat berbuat baik kepada orang, tapi ada saja terhalang. Kalau Allah sudah menghalangi orang untuk mendapatkan sesuatu, maka tidak ada yang berkuasa untuk memberinya. Ya. Wala yang faudal jad minkal jad, dan tidak akan mendatangkan manfaat yang memiliki kekayaan, yang memiliki harta, minka al jad, darimu kekayaan itu. Ya. Jadi artinya orang-orang yang memiliki semua kekayaan, ya, tidak lagi bermanfaat kalau Allah juga tidak menghendaki kemanfaatan pada kekayaan itu. Ternyata wis sugih gitu ya, sudah ngumpulin harta banyak banget, entek kayak nang rumah sakit, ya, habis untuk berobat, ya. Ya, akhirnya rezekinya ya untuk itu, untuk berobat. Nah, itu yang dibaca oleh
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di antaranya fi duburi kulli shalah, di akhir dari tiap-tiap salat sesudah mengucapkan salam. Ini jelas. Sesudah mengucapkan salam. Sebenarnya ada hadis lagi yang tadi yang dari sahabat, ini ya, hadis sesudahnya. Kalau ini tidak diterangkan, ada hadis yang tidak diterangkan, ini fi duburi kulli shalah, itu tidak diterangkan sesudah salam atau sebelum salam, ya. Maka ada pendapat di situ para ulama kemudian memberikan kesimpulan bahwa doa yang dibaca oleh Rasulullah SAW tiap-tiap akhir dari sholatnya sebagai pesan kepada sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, Nabi bersumpah. Suatu ketika Nabi menggandeng tangannya Mu'adz, ya. Akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauman biyadi. Rasulullah pernah menggandeng tanganku, kata Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Faqala li, lalu beliau mengatakan kepadaku, ya Mu'adz, wahai Mu'adz, wallahi demi Allah, inni la uhibbuka, sungguh aku mencintaimu. Di antara sahabat yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ada yang cintanya itu dengan tanda-tanda aja. Tapi sahabat Mu'adz ini benar-benar dengan kalimat yang sorohatan, yang terang-terangan. Inni la uhibbuka, aku sungguh mencintai engkau wahai Mu'adz. Faqultu, lalu sahabat Mu'adz membalasnya, bi abi anta wa ummi, ya, demi ayah dan ibuku yang menjadi tubusan untukmu ya Rasulullah. Wallahi demi Allah, inni la uhibbuka, ya, aku juga mencintai engkau, ya. Qala, Nabi mengatakan, ya Mu'adz, wahai Mu'adz, inni usika, sesungguhnya aku berwasiat kepada engkau, la tada'an, jangan sekali-kali engkau meninggalkan. Ya, ini pakai huruf taukid, nunut taukid as-saqilah. Nunnya bertasydid, ya. La tada'an, ojo pisan-pisan ninggalno. Antakula, engkau mengucapkan dubura kulli sholatin, di akhir tiap-tiap sholat itu, takulu, engkau ucapkan, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Nah, ini yang tadi saya katakan, dubura kulli sholatin itu mengandung dua makna. Ulama yang satu berpendapat sebelum salam, ulama yang lain berpendapat sesudah salam, sebagaimana hadis yang sebelumnya itu, ya. Meskipun kemudian Syekh Abdul Adzim Al-Badawi ini lebih condong kepada sesudah salam, makanya dia meletakkan hadis ini zikir sesudah sholat, ya. Tapi pendapat ulama yang lain juga ada, ya, karena ada hadis yang menyebutkan tentang doa pilihan yang engkau rasa itu bagus, baca ketika setelah at-tahiyat atau akhir dari tahiyat terakhir, ujung dari at-tahiyat terakhir. Ala kulli hal, dua-duanya punya hujah. Jadi mau dibaca sesudah selesai salam atau di akhir dari sholat itu, kedua-duanya punya hujah. Yang terpenting jangan meninggalkan doa itu setelah selesai sholat. Antakula dubura kulli sholatin, dan ini sholatnya terlepas, tidak hanya sholat fardu saja, termasuk juga sholat sunnah, ya. Kalau di situ dikatakan dubura kulli shalah, ada alif lamnya, nah, kita akan cari itu korinahnya kemana. Tapi ini terlepas, ya, mutlak sholat apa wae gitu. Jangan lupa baca doa itu sesudah sholat. Allahumma, jadi tapi poinnya yang menarik yang dibaca ini loh. Yang dibaca itu kan kandungannya harus kita pahami betul, kita maknai betul. Allahumma a'inni, ya Allah,
tolonglah aku. Imam An-Nawawi sampai menggarisbawahi kata-kata aini ini. Kata-kata aini ini kalau kemudian merujuk kepada ayat di surah Al-Fatihah, ya, itu letaknya sesudah beribadah. Kan di Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, Imam Nawawi kemudian cermat itu melihat setelah melaksanakan ibadah ini, sholat, kemudian minta tolong ini dengan Allahumma a'inni, yaitu urutannya memang begitu. Iyyaka na'budu, ya, beribadah terlebih dahulu kepada Allah, lalu kemudian iyyaka nasta'in, baru kami minta pertolongan kepadamu. Setelah kita menunaikan kewajiban kita yang itu menjadi hak Allah untuk kita sembah, untuk kita ibadahi, baru kemudian kita minta pertolongan supaya Allah menyelesaikan juga hak seorang hamba ketika sudah menyembah Allah Subhanahu wa taala. Begitu kata Imam Nawawi. Ya. Jadi memang letak permintaan pertolongan itu ya sesudah kita menyelesaikan kewajiban kita kepada Allah. Ya, dalam hadis itu kan jelas itu, ya. Ma haqqullahi 'alal ibad wa ma haqqul ibad 'ala Allah. Apa hak Allah atas hambanya? Kalau hak Allah berarti kewajiban hamba kepada Allah. Dan nanti juga ada hak hamba atas Allah. Kalau hak hamba berarti kewajiban Allah kepada hambanya. Hak hamba kepada Allah, hak Allah atas hambanya yaitu alla ta'budu wa la tusyriku bihi syai'a. Ya, tidaklah kalian menyembah kecuali kepada Allah dan tidak berbuat syirik kepadanya. Ya. Kemudian hak hamba atas Allah Subhanahu wa taala alla yu'adzibahum, supaya Allah tidak menyiksa mereka, orang yang sudah mengucapkan atau orang yang sudah berbuat tidak melakukan kesyirikan, bertauhid dan tidak melakukan tindakan kesyirikan. Ya. Di surah An-Nisa, dosa syirik itu kan dosa yang tidak diampuni, ayat 48. Allah menyebutkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Ya, sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa selain itu. Bagi siapa yang Allah menghendakinya. Tapi Allah Subhanahu wa taala kemurkaannya dibandingkan dengan kasih sayangnya jauh lebih besar daripada kemurkaannya. Inna rahmati taghlibu ghadabi. Sesungguhnya kemurkaanku jauh mengalahkan kemurkaanku. Kasih sayangku mengalahkan kemurkaanku. Karena itu Allah menjawab lagi di surah Az-Zumar ayat 53 bahwasanya Allah Maha mengampuni semua dosa-dosa itu. Sekalipun dosa syirik Allah sudah nyatakan tidak diampuni, tapi karena Allah Maha welas asih, ya, Allah masih membuka pintu rahmatnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Kata jami itu kan kabeh. Ya. Katakanlah wahai Muhammad kepada hamba-hambaku yang melampaui batas offset. Ya, nek bal-balan offset mesti disemprit. Ya. Kalau offset dalam beribadah kepada Allah tapi nyembah yang lain, oh bahaya betul itu. Ya. Habitu amaluhu, akan sirna, musnah amal-amalnya. Dan bahaya syirik itu, ya, seperti digambarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dosa syirik itu seperti Amr bin Luhai al-Khuzai, wetenge di udal-udal. Ya, ra'aitu Amr bin Luhai al-Khuzai yajurru am'ahu finnar. Aku melihat Amr bin Luhai, huwallazi sayyabas sawaib, dialah yang mula-mula mempopulerkan as-saibah. As-saibah itu peribadatan mengkeramatkan unta. Ada unta-unta jenis tertentu itu yang dikeramatkan. Ya, termasuk nanti memberi sesajen, ya, berputar-putar di patung. Itu pekerjaannya Amr bin Luhai al-Khuzai. Ra'aituhu yajurru, dia menguraikan, memburaikan isi perutnya am'aahu finnar, di neraka. Jadi diedel-edel, rapat lagi, belah lagi, tok kirleh, wah gitu terus. Siksanya
begitu terus sepanjang hari, sepanjang tahun, abadi begitu. Bahaya sekali itu kalau dosa syirik ya. Sudah amalnya terhapus, kemudian azabnya sangat mengerikan. Nah, jamaah rahimakumullah, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu ya, man sabbahallah fi duburi kulli salatin 33 wa hamidallah 33 wa kabbarallah 33 fatilka tis'atun wa tis'un wa qala tamamul mi'ah. Ada orang yang bertasbih kepada Allah tiap-tiap akhir sholat 33 kali, bertahmid kepada Allah 33 kali, alhamdulillah ya, subhanallah, alhamdulillah, kemudian bertakbir kepada Allah, Allahu Akbar 33 kali, fatilka tis'atun wa tis'un, itulah yang 99 hitungannya. Waqala, yang mengatakan tamamul mi'ah, disempurnakan menjadi 100 dengan kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, ghufirat khotoyahu, akan diampuni kesalahan-kesalahannya, wa in kanat, meskipun, misla, seperti zabadil bahr, seperti zabat, untuk di lautan, buih ya. Saking tidak terhitungnya dosa itu, saking inna rahmati taghlibu ghadabi. Nah, sampai di sini mungkin ada yang mau ditanyakan? Falyatafaddal, supaya gelas di sebelah saya ini enggak nganggur. Pas. Alhamdulillah. Ala dzikrika, jadi minta pertolongan kepada Allah dalam mengingat ya. Mengingat Allah itu bahkan sering saya katakan dalam majelis-majelis itu, bahkan mengingat Allah itu menjadi sesuatu yang paling utama sekalipun dalam situasi yang berat ya. Bayangkan firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu idza laqitum fi'atan fasbutu wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Bayangkan di saat perang, perintahnya adalah wahai orang-orang yang beriman, jika engkau berjumpa dengan musuh, ketemu musuh Pak, ketemu musuh kan mestinya siap-siap, ngangkat bedil, ngangkat senjata. Tapi perintah Allahnya justru fasbutu, berteguh hatilah ya, fokus, konsentrasi pada niat yang mulia, li'ila'i kalimatillah, jangan sampai salah niat, karena berbahaya. Salah pasang niat meskipun membawa misi jihad fisabilillah, nek niate keliru, faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha au yankihu imra'atin yankihuha ya, fahijratu ila ma hajara ilai. Ada orang niat melakukan hijrah kebaikan, tapi tujuan hijrahnya itu adalah lidunya, untuk tujuan-tujuan kenikmatan dunia, yusibuha, untuk meraihnya, supaya bisa mendapatkan keuntungan-keuntungan dunia ya. Karena memang uhilat liyal ghanaim, Nabi mengatakan bahwa zaman kenabianku ini dihalalkan harta rampasan perang ya, yang menjadi salah satu keistimewaan Rasulullah dibandingkan nabi-nabi yang lain. Maka bisa jadi orang salah pasang niat ketika mengangkat senjata di medan jihad fisabilillah. Makanya Allah ingatkan betul, ini mulia ya, ibadah yang mulia, puncak dari ibadah yang mulia, jihad fisabilillah. Maka fasbutu, berteguh hatilah, jangan sampai tergelincir kepada perkara-perkara yang bisa merusak niat mulia itu.
Lalu wadhkurullah, dan ingatlah Allah. Nah, berteguh hati itu dengan terus-menerus mengikatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai tergelincir karena perkara-perkara dunia. Yang akhirnya orang jadi kedunian. Gitu, Pak. Bahaya memang betul. Karena di surah Al-Baqarah 112 misalkan, atau di surah Al-Kahfi ayat terakhir, itu jelas tergambar bagaimana wijhah seorang yang pasrah kepada Allah. Ya, supaya catatan amalnya itu benar-benar berdampak bagi akhiratnya, Allah menyebut, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, aslama wajhahu lillah. Man aslama wajhahu lillah, barang siapa yang pasrah wajahnya kepada Allah, artinya mengharap ridha Allah. Wajhahu lillah itu bukan berarti raine tok sing ngadep, bukan, wajahnya itu. Sudah lama Bapak Imam tak kelihatan batang hidungnya. Mosok batang hidungnya tok sing kucul kan ya enggak ta. Mesti kan ya sak blegere awak. Ya, sama juga pengharaman babi yang disebut lahmal khinzir. Tapi apa ya sing diharamke mek dagingnya tok, kulite, belunge, sungsume, ya. Apa ndak jadi apa bulunya misalkan. Ya tetap babi ya sak blegere. Kenapa disebut lahmal khinzir? Karena yang biasa dimakan tuh ya daging. Karena aglabiah saja. Ya. Ya biasanya orang kelihatan pertama ya irungnya kan gitu. Ya. Malah biasanya orang kadang-kadang, wah, sing dodol gak ketok bokonge gitu. Ya saking ramenya kan mau menunjukkan itu. Ya. Itu kan kadang-kadang menyebutkan sebagian, tapi maunya kan keseluruhan. Ya. Jadi penyebutan sebagian itu bukan berarti menafikan yang lainnya. Hanya menyebutkan sebagian saja. Pak Imam punya kopiah putih. Itu kan hanya menyebutkan sebagian, bukan berarti Pak Imam punyanya kopiah hanya putih saja. Wong saiki nggak ireng kok. Nah, gitu. Ya, jadi kembali kepada memohon pertolongan kepada Allah. Bagaimana mengingat ya di saat perang yang begitu genting, justru peringatan Allah supaya berteguh hati dan mengingat Allah. Ya. La'alakum tuflihun, supaya kamu beruntung. Ya, kata-kata beruntung ini kan mendapat konotasi ya yang jelas. Beruntung itu ya pasti akan mendapatkan sesuatu yang lebih, ya. Beruntung itu sesuatu yang menenangkan, menyenangkan. Ya. Kecuali letkol untung ya. Ini kan menjelang G30S ini. Jeneng-jeneng letkol untung lagi viral lagi nih dibahas di media sosial ya. Oh, ngaji pengajaran sholat aja so nyandang nang letkol untung kok. Ya. La'alakum tuflihun. Wa syukrika, dan ya Allah bantulah aku, tolonglah aku untuk senantiasa mensyukurimu. Karena bersyukur itu adalah pintu gerbang datangnya kenikmatan-kenikmatan berikutnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, la in syakartum la azidannakum. Sapa wonge sira sing iso bersyukur. Bersyukur itu kan memberdayakan nikmat Allah sesuai dengan fungsinya dan mengikuti petunjuk dan aturan. Kan sesederhana itu. Ya. Bersyukur itu memanfaatkan sesuai dengan fungsi. Ya. Fungsi anggota tubuh sudah ada, fungsi petunjuk Al-Quran ya ada, undang-undang ya ada, fungsi-fungsi yang Allah berikan itu sudah ada. Sesuai dengan fungsinya udah, tapi nggak berhenti sampai hanya sesuai dengan fungsinya aja. Harus diikat dengan sesuai dengan petunjuk dan aturannya. Ya. Benar nih sesuai fungsinya. Sudah waktunya adzan, dikumandangkan adzan ya. Tapi sing adzan wuduhe klambine ora
tekan dukur. Nah, ngaji sik. Ya. Wudu tapi gulungannya mek setengah lengan tok. Ya ora teles. Ya. Famsahu aidiakum ilal marafiq enggak tutuk itu. Nah, itu karena mungkin durung sinau. Gopo gawe film ae. Iya, bablas, keliwatan. Iya. Ibaratnya wong numpak bis keliwatan. Embo tapi salah ya itu. Kebablasan. Ya. Ya biasanya gitu Allah membuka ya. Itu kan kuasa Allah semua itu. Allah yang membuka tabir ya, hal-hal yang di luar jangkauan kita. Sopo sing ngerti itu akan menjadi bahan ya perbincangan internasional itu. Mulai Jepang, Londo, komen kabeh. Bukan hanya sekedar ya karena Allah yang membuka ya. Kalau Allah sudah membuka ya tidak ada yang bisa menutup-nutupi. Walaupun di peting-peting barang ya itu ya. Wah. Kalau Allah sudah membuka aib itu ya sudah tidak bisa orang kemudian merekayasa kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Wa husni ibadatika, dan ya Allah bantulah aku, tolonglah aku untuk membaguskan ibadah kepadamu ya. Nah, supaya kualitas ibadah kita itu meningkat ya. Dari tadinya bacaan belum dipahami, mulai sedikit demi sedikit sambil menghayati apa yang kita baca. Setelah sholat ada istighfar, tadi astagfirullah, tahlil ya, tahmid, tasbihnya itu benar-benar direnungkan maknanya. An Abi Umamah anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala man qara'a ayatal kursi. Dari Abu Umamah bahwasanya Nabi bersabda, man qara'a, barang siapa membaca ayatal kursi, ayat kursi, tubura kulli shalah, di akhir tiap-tiap salat itu, maktubatin, yang wajib, lam yamna'hu min dukhulil jannah illa ayyamut, ya tidak akan menghalangi ia masuk surga kecuali kematian ya. Artinya bahwa batas dia dengan surga cuma kematian gitu loh, ibaratnya gitu. Yang membatasi dia dengan surga hanyalah kematian. Penghalangnya dia dengan surga adalah kematian. Artinya kalau orang konsisten istiqomah membaca ini, fa insyaallah dipastikan jalan masuk surganya itu mudah. Ada kemudahan dari apa yang sudah kita istiqomahkan membaca ayat kursi setelah sholat fardu. Begitu jamaah rahimakumullah. Bila tidak ada yang bertanya, bila tidak ada ikan di dalam kolam. Tapi saya tadi ke kamar mandi itu kaget, ono iwake mencolot itu. Di kamar mandi itu. Oh, ternyata ada iwake. Ya. Tapi jamaah rahimakumullah, sudah masuk waktu isya ya, insyaallah sambil kalau tidak ada yang bertanya, akhirul kalam, akhtatimu bika faradil majlis, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.